Ini adalah TWS yang paling unik yang pernah gue cobain. Kenalin, ini adalah Bose Ultra Open Earbuds. Emang TWS ini kayaknya bukan buat semua orang ya, mengingat harganya yang cukup lumayan, ada di angka 4.999.000. Kalau kalian beli langsung, harus nambahin 1.000, jadi 5 juta lebih 1.000, soalnya bayar parkir 2.000. Tapi selama masa pre-order, kalian bisa dapetin Bose Ultra Open Earbuds ini di harga 4.500.000. Pertanyaannya adalah, di harga segitu, apa yang bakalan kalian dapetin? Tapi sebelum masuk situ, gue akan bahas dulu tentang desain dari Bose Ultra Open Earbuds ini. Secara fisik, kalau ngelihat charging case-nya aja, dia kayak TWS biasa kebanyakan. Tapi yang ngebedain itu adalah ketika kalian buka si charging case-nya. Ya, TWS-nya ini bentuknya aneh. Let alone Samsung Galaxy Buds 2 atau Oppo Enco Buds yang nyumpel ke telinga kalian atau banyak TWS yang lain, Bose Ultra Open Earbuds ini beda. Secara desain ini unik banget karena earpiece-nya ini aneh wujudnya. Ada sebentuk tabung yang disambungin sama silikon dan ada, ini apa wujudnya? Kayak earpiece gitu. Dan ini cara pakainya tuh nggak dimasukin ke telinga kalian, melainkan hanya dicantolin seperti anting begini aja. Well, wajar karena si Bose Ultra Open Earbuds ini adalah sebuah open ear earbuds alias open ear TWS yang mengedepankan safety. Kenapa safety? Karena desain kayak gini tuh memungkinkan kalian tetap mendengar apa yang ada di sekeliling kalian. Jadi your surroundings itu nggak bakalan ketutupan. Karena telinga kalian itu nggak disumpel sama sekali sama si Bose Ultra Open Earbuds ini. Terus cara kerjanya gimana? Apakah dia pakai yang bone conduction tuh yang tulangnya digetarin atau gimana sih? Nggak, beda. Bose Ultra Open Earbuds ini ngarahin lubang keluaran suara itu ke arah lubang telinga kalian. Sehingga hanya kalian yang bisa mendengar suara dari TWS ini. Tapi sebelum ngomongin suara-suara, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau fitting dari Bose Ultra Open Earbuds ini enak banget. Ketika gue pakai Bose Ultra Open Earbuds ini berjam-jam, itu literally nggak berasa ada nyangkutnya sama sekali gitu. Ini tuh rasanya kayak kalian pakai, terus kalian sadar selama 1-2 menit, terus sisanya kalian lupa kalau ada sesuatu di telinga kalian. Saking enaknya fittingnya, gue pernah ya naik ojek online ke suatu tempat, dan gue pakai TWS ini sambil pakai helm. Itu tuh nggak ngerasa nyangkut di telinga, karena dia nggak nyumpel di telinga kita, cuma dicantolin gini doang, gimana mau nyangkut. Dan rasanya ketika pakai helm itu enak banget, meskipun harus hati-hati ketika gua ngelepas helmnya. Karena ketika gua lepas helmnya, itu agak khawatir si TWS-nya ini jatuh dan hilang, repot. Meskipun ya, gue tidak merekomendasikan kalian kalau nggak dibonceng itu pakai TWS ini karena berbahaya. Meskipun telinga kalian nggak disumpel, tetap aja bakalan ada distraksi untuk telinga kalian ketika kalian berkendara. Dipakai olahraga yang gerakannya banyak pun, TWS ini resiko jatuhnya tuh kecil karena emang dia senyangkut itu. Barrel alias tabung yang diselipin di bagian belakang ini itu jadi penyeimbang yang oke banget untuk bobotnya dan sekaligus sebagai penjepit yang sempurna untuk daun telinga kita. Kayaknya emang desainernya Bose itu mikirnya segitu jauh gitu loh. Dibuat sedemikian rupa bentuknya sehingga nggak gampang jatuh meskipun kalian berolahraga ekstrim sekalipun. Ini gue lagi pakai Bose Ultra Open Earbuds sambil jalan-jalan sore, ngabuburit ya. Dan hasilnya, suaranya kayak begini. Ini mikrofonnya langsung dari Bose Ultra Open Earbuds. Gimana hasilnya? Menurut gue, mikrofon jadi salah satu kelemahan dari Bose Ultra Open Earbuds ini ya. Rasa mikrofonnya tuh kayak kurang 5 juta gitu. TWS ini bisa kalian pakai di semua handphone yang punya Bluetooth ya, kayak iPhone, iPad, works with Android juga. Dia juga udah kompatibel dengan Snapdragon Sound untuk dapetin suara yang paripurna. Ngomongin suara yang keluar dari Ultra Open Earbuds ini, itu secara simple, technically mirip kayak kalau kalian dengerin handphone itu dideketin ke telinga kalian. Kalau kalian coba kayak begitu, rasanya suaranya nggak enak kan ya sama sekali ya? Tapi ini beda. Meskipun suaranya itu nggak langsung masuk ke telinga kalian, suara yang dihasilkan itu jernih banget. Gue bisa bilang vokalnya itu cering banget dan treble-nya itu dapet. Ada satu sektor yang menurut gue kurang, dan ini adalah hal yang wajar mengingat telinga kita tuh nggak disodok sama earbuds-nya, yaitu bass. Frekuensi bassnya itu agak kurang menurut gue, nggak bassy sama sekali. Jadi buat kalian yang bass head, ini akan nggak cocok menggunakan TWS open ear kayak begini.
Tapi TWS ini bisa kalian konekin ke dalam aplikasinya Bose. Dan di dalam aplikasinya itu kalian bisa atur equalizer. Ada presetnya juga. Di sini preset pilihan gue adalah Bass Boost. Bukan karena gue basshead, simply supaya frekuensi bassnya itu lebih kenceng aja gitu. Karena kalau EQ-nya nggak gue atur ke Bass Boost, bassnya itu kayak minim banget. Ketika dipakai buat gaming, sound staging-nya itu oke banget. Kita bisa tahu dengan jelas mana suara dari kanan, suara dari kiri, dari depan, dari belakang, itu oke banget. Apalagi kalau kalian nyalain immersive sound. Immersive sound ini basically adalah fitur spatial audio yang dibikin sama Bose. Dengan spatial audionya nyala, kalian bisa ngerasain audio itu berasalnya dari arah mana gitu, itu berasa banget. Ini menunjukkan kalau spacing dari TWS ini itu cukup bagus. Tapi ketika kalian nyalain immersive sound, battery life dari TWS ini masing-masing bakalan berkurang jauh, hanya sekitar 4,5 jam aja dibandingin kalau immersive soundnya itu mati. Well, secara sound quality, kalau kalian nyalain immersive sound sama matiin, itu emang agak beda sedikit ya. Kalau stereo mode alias immersive soundnya dimatiin, menurut gua suaranya lebih bulat dan lebih oke. Sementara ketika spatial audio atau immersive soundnya itu nyala, suaranya itu kayak lebih digitalized gitulah. Dan satu hal lagi yang menurut gua jadi perlu pembiasaan ya. Bukan masalah, hanya perlu pembiasaan aja ketika menggunakan open ear earbuds ini, adalah suara yang keluar itu akan bergantung banget sama suara lingkungan kalian. Maksudnya gimana? Gini, kalau gue dengerin musik di tempat yang sepi, nggak banyak ambience noise, suaranya tuh cering banget, sempurna banget didengerin. Tapi ketika gue pakai di keramaian sambil jalan di pinggir jalan misalnya, maka suaranya itu volumenya bakalan berkurang. Ingat ya, telinga kalian nggak disumpel. Makanya suara yang masuk itu bukan cuma suara musiknya aja, melainkan juga sama suara latar belakang. Tapi bang, kalau suaranya nanti kekencengan, orang di sekeliling kita denger dong. Itu ajaibnya. Bose Ultra Open Earbuds ini bisa menghasilkan isolasi suara yang cukup oke. Sehingga yang namanya bocor suara dari TWS keluar itu minim banget. Orang yang duduk di samping gua aja dengan volume 75-80% itu belum tentu bisa ngedengar apa yang gua dengar dengan TWS ini. Itu hal yang menarik banget sebenarnya. Well, to summarize, sebenarnya rasanya pakai TWS ini tuh bukan kayak kalian menggunakan earbuds kayak Samsung Galaxy Buds 2 yang gue pegang ini, melainkan kayak ada background music di belakang. Seru kan ya? Simpelnya bayangin deh kalau kalian lagi di Gramedia baca buku gitu ya, sambil ngobrol sama temen, terus ada suara musiknya Kenny G di belakang. Nah, mirip kayak begitu, tapi dengan kualitas suara yang jauh lebih bagus. Well, satu lagi kekurangan dari Bose Ultra Open Earbuds ini adalah nggak adanya wireless charging. Iya, dia udah support fast charging, tapi untuk wireless charging nggak ada. Dan itu sangat disayangkan buat sebuah TWS yang harganya menginjak angka 4.500.000 ke atas, harusnya ada wireless charging nih Bose. Tapi itu nggak major buat gue, karena cuma colokin dikit gitu aja udah selesai gitu loh. Wireless charging bukan suatu hal yang sering gue pakai. Even untuk handphone flagship yang ada di rumah yang bisa wireless charging itu nggak pernah dipakai wireless chargingnya gitu. Jadi apakah worth untuk dibeli si Bose Ultra Open Earbuds ini? It depends, tergantung sama kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh sebuah TWS yang suara musiknya paripurna, dengan treble yang oke, vokal yang cerah, dan juga bass yang mantap, kayaknya nggak cocok untuk pakai earphone ini, karena dia open ear, kayak yang tadi udah gue jelasin. Tapi kalau kalian adalah orang yang pengen ngerasain adanya background music setiap kali kalian berkegiatan, terus suaranya juga masih oke, dan nggak suka bass yang kenceng-kenceng banget, Bose Ultra Open Earbuds ini layak buat kalian beli. Bahkan untuk harganya yang menginjak angka hampir 5 juta. Oke, that's it for today. Itu aja video gue tentang Bose Ultra Open Earbuds ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari TWS. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.